Isu 20 TKA Cina, isu basi yang ditambahin micin biar tetap lezat, ditulis oleh Sardi di seaworld.com. Selain isu agama, isu TKA Cina selalu gurih untuk dinikmati. Ada banyak TKA dari berbagai negara, tapi TKA Cina selalu mendapat perhatian lebih dari sebagian masyarakat kita. Mendengar TKA negara lain tak ada yang alergi, biasa saja tuh. Tapi kalau TKA Cina, alarm berbunyi memekakkan telinga. Bagi sebagian orang, ini dikemas dalam sebuah isu yang mudah untuk memancing emosi. Seperti halnya agama, isu TKA Cina juga sering dipolitisasi berlebihan. Makanya jangan heran sentimen anti Cina sangat kuat di sini. Ini adalah narasi yang ditanamkan terus-menerus selama bertahun-tahun oleh para oposisi, barisan sakit hati, atau bahkan kadrun tak berotak. Lagi ramai 20 TKA asal Cina yang dikabarkan masuk ke Indonesia di tengah masa PPKM darurat melalui Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Kalau melihat judul dan tanpa berpikir jernih, pasti akan langsung terpancing emosinya. Apalagi yang diberitakan adalah TKA asal Cina. Seperti yang saya katakan, TKA ini unik dan selalu diperhatiin banget. TKA yang lain seolah jablay, jarang dibelai. Coba lihat faktanya. Mereka tiba di Makassar melalui penerbangan domestik dari Jakarta. Artinya mereka sudah tiba di Indonesia sebelum PPKM berlaku. Seluruh TKA masuk ke Indonesia dan telah melalui pemeriksaan keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi Bandara Soekarno-Hatta pada tanggal 25 Juni 2021, yaitu sebelum masa PPKM darurat di Jawa dan Bali 3 sampai dengan 20 Juli 2021. Kata Kabag Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Kemenkumham Arya Pradana Anggakara. Sudah jelaskan, mereka tiba di Indonesia tanggal 25 Juni 2021, jauh sebelum kita mendengar ada isu akan diberlakukannya PPKM darurat. Tapi narasi yang ramai diceritakan ulang adalah mereka seolah tiba saat PPKM diberlakukan. Kalau kalian mau mengatakan ini hoax, boleh saja, toh ini adalah penyesatan informasi yang dipercayai oleh sebagian masyarakat, apalagi ini terkait dengan TKA Cina yang mudah membuat banyak orang alergi dan gampang marah. Tema intinya tetap sama, TKA Cina menyerbu Indonesia, TKA Cina membanjiri Indonesia, bahkan dipelintir lebih jauh dengan narasi Indonesia akan dijajah Cina dimulai dari serbuan TKA Cina. Pemerintah Indonesia sudah menggadaikan Indonesia ke Cina, sekarang ditambahi sedikit bumbu dan micin biar lebih lezat. TKA Cina masuk ke Indonesia saat PPKM berlaku. Saya hanya penasaran, kalau yang datang adalah TKA dari negara lain selain Cina, kira-kira bakalan ribut enggak? Enggak bakal. Sebuah kata Cina sudah cukup men-trigger emosi sebagian orang, terutama para kadrun. Telinga langsung kesakitan, otak langsung meledak. Lagu lama yang dikemas ulang dengan tampilan album baru, bangkai yang busuk dan disemprotin parfum harum. Tapi pada akhirnya, tetap saja tujuannya adalah untuk berbuat kisruh. Sebenarnya sangat terkutuk buat mereka yang membuat narasi ini sejak dulu. Narasi ini terus dipelihara, apalagi tingkat literasi sebagian dari kita sangat rendah. Atau bahasa kasarnya, bodoh, tak mampu menilai apakah itu fakta atau narasi sesat. Inilah pangsa pasar yang digarap oleh mereka yang memanfaatkan narasi ini. Coba pikirkan, isu TKA Cina lebih heboh di era pemerintahan sekarang ketimbang pemerintahan sebelumnya. Ini juga sama seperti isu kebangkitan PKI dan kriminalisasi ulama. Isu ini ramai saat ini tapi tidak ada di pemerintahan sebelumnya. Aneh kan? Tapi sayang sekali sebagian orang malah percaya hal seperti ini. Kalau dibilang mereka bodoh, kedengarannya sangat kasar. Tapi kalau menyebut mereka cerdas, sama saja ngamur. Padahal mereka ini sangat tidak kreatif dalam melempar isu. Isunya sama meski dikemas berbeda setiap waktu. Kalau masih juga ada yang percaya dengan hal sampah seperti ini, kira-kira sebutan apa yang cocok buat mereka? Intinya isu ini hanya bagian dari politisasi yang sudah berjalan sangat baik. Saking baiknya, isu ini sudah bisa berjalan sendiri melalui tangan dan mulut masyarakat. Cukup melihat kedatangan TKA Cina, videokan, lalu cuap-cuap mereka menyerbu Indonesia, jadilah heboh. Sesimpel itu, tinggal dimanfaatkan oleh barisan sakit hati dan oposisi untuk menyerang pemerintah. Bagaimana menurut Anda? Tuduh Jokowi tidur nyenyak di tengah duka akibat Covid. Rahlan Nasidik mau provokasi, ditulis oleh Widodo SP di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru.
Rahlan Nasidik, kader Partai Demokrat, diberitakan kembali melontarkan pernyataan yang mengandung tuduhan berdasarkan opini pribadi yang tidak berdasar. Tuduhan yang diarahkan kepada Presiden Joko Widodo yang kini sedang berpikir keras bagaimana cara menanggulangi dari penyebaran COVID-19 yang semakin menggila dengan segala dampak yang menyertainya. Pernyataan ini belum lama disampaikan lewat cuitan @Rahlan Nasidik yang dimulai dengan pengakuan kader partainya Mas AHY ini terkait perasaannya akibat banyaknya orang meninggal karena paparan COVID-19. Sedih, lalu stres, lalu cuma bisa menghela nafas tiap kali membuka halaman Facebook. Satu kawan meninggal, satu kenalan meninggal, satu lagi dan satu lagi. Satu kawan positif, satu kenalan juga positif, satu lagi dan satu lagi. Lalu barusan dikabari tetangga sebelah rumah juga. Sampai di sini masih terlihat normal, tetapi berikutnya cuitannya mulai mengarah pada kebiasaan orang yang suka nyinyir karena tidak suka dengan Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia yang sedang berjibaku dalam menangani setiap dampak COVID-19 di negeri ini. Seharusnya atau setidaknya negara hadir saat ini dalam wujud tabung-tabung oksigen. Bisakah Presiden Jokowi tidur nyenyak saat satu demi satu warganya tewas oleh COVID, entah akibat penyakit bawaan, tak kebagian pelayanan ICU, atau tak dapat tabung oksigen? Bisakah Presiden Jokowi tidur nyenyak? Kau bilang, Pak Rahlan? Apakah Bapak tidak bisa jelas melihat tandanya dari raut muka Pak Jokowi belakangan ini, juga kerutan di dahi yang semakin banyak, belum lagi kantong mata Pak Jokowi yang terlihat semakin jelas dan menghitam, tanda kurang tidur selama kurun waktu tertentu. Hal itu pun sudah sempat disampaikan oleh Ali Mohtar Ngabalin selaku tenaga ahli utama kantor staf presiden atau KSP saat menyampaikan kepada publik perihal kantong mata Presiden Jokowi yang terlihat cukup mengkhawatirkan bagi sebagian orang. Dari menit ke menit, dari jam ke jam, Presiden memantau terus, kata Ali Mohtar Ngabalin dalam sebuah diskusi daring Minggu 27 Juni 2021. Ngabalin juga berkata bahwa Presiden Jokowi melakukan pemantauan dengan menelepon langsung para menteri, gubernur, hingga wali kota. Tak hanya perkembangan kasus yang Presiden kontrol, tetapi juga angka keterisian rumah sakit. Sebab lonjakan kasus beberapa waktu belakangan berakibat pada meningkatnya keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate di rumah sakit rujukan COVID-19. Saya sungguh tidak habis pikir dengan logika orang seperti Rahlan Nasidik ini yang jumlahnya tidak hanya 1-2 di negeri ini sejak Jokowi menjadi Presiden Indonesia hasil kemenangan dari Pilpres 2014 dilanjutkan Pilpres 2019. Entah karena partainya, tepatnya Sang Ketum, tidak mendapat jatah kursi menteri padahal sudah disebut-sebut oleh media akan dijadikan menteri. Lah kok ternyata di PHP-in sama berita di berbagai media, atau karena dirinya pernah dirugikan secara pribadi oleh Pak Jokowi dan berbagai kebijakannya. Saya tidak tahu persis, namun lewat cuitan tadi terkesan ada tuduhan sekaligus upaya penggiringan opini bahwa Presiden Jokowi tidak peduli dengan rakyat karena beliau terlihat tenang, bahkan dianggap masih bisa tidur nyenyak di tengah pandemi yang semakin merebak dan merenggut banyak korban jiwa. Mau provokasi rakyat lagi kah? Mungkin Pak Rahlan ini menghendaki Pak Jokowi terlihat panik lalu marah-marah, pecat sana dan pecat sini, atau sekalian terlihat berlibur ke suatu daerah dan menyerahkan kendali pemerintahan kepada Ma'ruf Amin. Begitukah yang Anda kehendaki, Pak Rahlan? Saya justru ingin bertanya balik kepada orang ini. Hatimu terbuat dari apa sih, Pak? Lantas apa sumbangsi yang sudah Anda dan Partai Demokrat lakukan dengan dampak yang signifikan dalam mencegah melajunya pertambahan kasus COVID-19 belakangan ini? Coba saya ingin tahu 10 tindakan saja dari Partai Demokrat misalnya. Sebutkan dengan jelas berdasarkan data, lokasi di mana, tindakannya apa, juga dampaknya seperti apa. Ingin rasanya berkata-kata kasar dan sumpah serapah, tetapi kalau saya tuangkan semua di sini, apa bedanya saya dengan kaum haters Jokowi yang gemar berkata-kata seenak udelnya tanpa dipikir dan disaring lebih dahulu. Cuitan yang terkesan menuduh Jokowi bisa tidur nyenyak di tengah kedukaan yang melanda negeri ini sungguh tidak berperi kemanusiaan. Kalau tidak bisa disebut maaf, biadab.
Sungguh tidak pantas seorang kader partai yang dari tampangnya terlihat cukup terdidik, tetapi dari cuitannya menggambarkan kondisi hati yang sudah tercemari oleh kebencian. Kasihan Anda, Pak Rahlan. Saya doakan semoga Anda baik-baik saja dan sehat-sehat saja, tidak sampai terpapar COVID ya Pak. Begitulah kura-kura. Bagaimana komentar kalian?